Akhirnya Redmi Turbo 3 udah rilis di Cina. Dan sekalian juga ya sama Redmi Pad Pro guys. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas apa aja yang ada di Redmi Turbo 3 atau cikal bakal dari Poco F6 ini. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini dan kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi cikal bakal dari Poco F6. Oke, jadi Redmi Turbo 3 ini udah rilis di Cina guys, dan ternyata seperti prediksi kita yang sudah kita ketahui, memang menggunakan Snapdragon 8S generasi ketiga. Dan ternyata setelah dites memang performanya itu kenceng banget ya guys. Tapi katanya orang yang udah ngetes Snapdragon 7 Plus Gen 3 dan juga Snapdragon 8S Gen 3 ini, ternyata Snapdragon 8S Gen 3 itu tidak berbeda jauh dengan 7 Plus generasi ketiga dalam bermain game. Jadi ya suhunya itu bakalan adem-adem aja, tapi performanya itu akan dibatasi, jadi tidak bisa secara maksimal guys. Oleh karena itu kalau kalian beli yang Snapdragon 7 Plus Gen 3 itu juga nggak akan jelek-jelek amat ya, alias setara aja kalau dipakai untuk bermain game dan setara dengan 8S generasi ketiga. Nah, perbedaan yang paling signifikan sih katanya itu ada di sektor AI-nya. Karena di 8S generasi ketiga ini sektor AI-nya itu kenceng banget dan bagus banget karena turunannya dari Snapdragon 8 generasi ketiga guys. Dan di sini Xiaomi ini juga memasukkan fitur AI di dalam Redmi Turbo 3-nya. Ya semoga nanti Poco F6 juga akan menerimanya ya guys. Di Redmi Turbo 3 ini Xiaomi itu memasukkan fitur pengendalian dengan gerakan tangan ya guys. Bukan pakai jari tapi pakai tangan seperti ini ya. Jadi dari kamera depannya dia bisa melihat gerakan tangan kita dan layarnya ini akan berfungsi sesuai gerakan dari tangan kita guys. Lalu juga memasukkan fitur untuk menghapus atau mengedit sebuah gambar yang ada pada foto yang telah kita ambil guys. Dan yang terakhir adalah fitur AI untuk menghilangkan suara bising pada saat kita menelepon atau merekam suara kita ya. Jadi fitur AI itu digunakan di 3 sektor itu. Nah, apakah nanti ada fitur AI lagi? Saya masih belum tahu. Tapi yang pasti fitur AI di dalam Redmi Turbo 3 ini benar-benar oke banget karena Snapdragon 8S generasi 3 ini untuk prosesor AI-nya udah sangat powerful banget. Nah, lalu untuk layarnya sih sama ya dengan yang sebelumnya yaitu Poco X6 Pro 6,67 in disertai dengan 1,5K display. Tapi yang jadi highlightnya di sini adalah fitur peak brightness-nya yang katanya bisa mencapai 2400 peak brightness. Nah, tapi yang ingin saya tahu adalah setelah saya nyoba Poco X6 Pro katanya bisa 1800 nits peak brightness, yaitu ternyata nggak sampai guna-guna banget ya guys. Mungkin hanya bisa digunakan pada saat menonton konten gitu ya di sosmed. Nah, saya harap sih yang Redmi Turbo 3 ini udah kayak flagship, alias kalau di bawah pencahayaan yang terang seperti terik sinar matahari, ini peak brightness-nya ini bisa mencapai 2400 nits, dimana hal itu lebih berguna daripada saat kita menggunakan peak brightness pada saat fitur HDR pada konten media sosial. Itu menurut saya sih ya fitur peak brightness-nya jadi terbuang percuma gitu loh. Nah, seperti biasa juga sudah ada 120 Hz refresh rate. Selain itu untuk fitur HDR10 Plus udah ada dan juga bisa 12 bit warna ya. Oh ya, Redmi Turbo 3 juga dilengkapi oleh Gorilla Glass Victus untuk layar depannya. Yang jadi berbeda dengan Poco F5 adalah kali ini fitur fingerprint sensornya ini ada di bawah displaynya seperti Poco X6 Pro, dan juga untuk kamera layar depannya udah 20 megapiksel.
Nah, untuk kamera belakangnya ini menggunakan 50 megapiksel dari Sony dengan sensor yang dinamakan Sony LYT600 guys. Dan juga udah dibekali OIS. Dan untuk ultra wide-nya udah dilengkapi dengan 8 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX355. Jadi menurut saya kameranya ini lumayan mengalami upgrade yang cukup signifikan dibandingkan Poco F5 ya. Nah, Redmi Turbo 3 ini juga dilengkapi dengan fitur memori RAM dan juga storage yang terbaru ya, seperti LPDDR5X dan juga UFS 4.0. Jadi seharusnya lebih kenceng guys daripada Poco F5. Nah, untuk storage-nya sendiri itu mulai dari 256 GB sampai 1 TB tuh ada, dan juga untuk RAM-nya sendiri itu dari 12 GB sampai 16 GB. Nah, menurut saya sih kayaknya yang versi Indonesia itu bakalan masukin yang 12 GB dan 512 GB storage deh. Kalau enggak kan orang Indonesia ini bakal membandingkan dengan Poco X6 Pro gitu, yang udah 12 GB dan juga 512 GB storage. Jadi kayaknya sih yang dimasukkan versi itu guys. Untuk Redmi Turbo 3 memiliki baterai 5000 mAh dan juga 90 watt fast charging. Nah, di Cina sendiri itu ada Redmi Turbo 3 yang versi Harry Potter. Tapi di Indonesia kayaknya nggak bakalan masuk. Karena harganya juga lebih mahal jauh guys. Jadi harga dari Redmi Turbo 3 ini yang versi 12 GB 256 GB storage itu di Cina itu kira-kira 4,4 jutaan kalau dirupiahkan ya guys. Dan versi yang paling mahalnya yaitu 16 GB 1 TB storage itu harganya 6 juta pas. Jadi ya semoga di Indonesia ini yang 12 GB 512 GB storage itu bisa 5 juta aja guys. Nah, sebelum kita masuk ke Redmi Pad Pro, katanya sih Poco F6 Pro ini juga udah dibuat ya oleh Xiaomi dan udah ada bocorannya. Katanya bakalan memakai Snapdragon 8 generasi kedua. Dimana ya GPU-nya memang lebih kenceng daripada yang 8S generasi ketiga. Lalu juga untuk kameranya bagian belakang sama ya, cuman ada tambahan makro yang 2 megapiksel, jadi triple kamera. Sedangkan yang untuk kamera depannya sendiri itu malahan 16 megapiksel aja. Dan ini Poco F6 Pro ini katanya merupakan turunan yang benar-benar sama dengan Redmi K70. Jadi ya fitur-fitur dan juga semuanya itu bahan-bahannya, dalemannya, semuanya itu bakalan sama dengan Redmi K70. Itu sih menurut bocoran yang saya dapat ya guys. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke Redmi Pad Pro. Redmi Pad Pro ini saya akan omongkan harganya dulu. Yang paling murah dijual dengan harga 3,3 juta. Itu yang spesifikasi 6 GB 128 GB storage. Nah, untuk yang 8 GB dan 256 GB storage itu sendiri itu harganya menyentuh 4 jutaan. Yang menurut saya masih sangat masuk akal ya untuk sebuah tablet yang memiliki spesifikasi yang akan saya bicarakan ini. Jadi Redmi Pad Pro ini memiliki layar 12 inci IPS LCD. Iya, belum AMOLED sih. Dan juga untuk prosesornya sendiri itu udah Snapdragon 7S generasi kedua. Itu udah 600 ribuan lah untuk AnTuTu skornya. Dimana menurut saya juga cukup oke ya untuk harga yang masih masuk akal banget guys. Selain itu untuk baterainya sendiri dilengkapi dengan 10.000 mAh dan juga 33 watt fast charging guys. Nah, untuk layar dari Redmi Pad Pro ini sendiri itu udah 2,5K display dan juga udah 120 Hz refresh rate. Jadi udah nyaman banget lah pokoknya dengan harga cuman 3 jutaan gitu ya. Lalu untuk panel depannya udah bisa mencapai 600 nits peak brightness. Layar dari Redmi Pad Pro ini dilengkapi oleh Gorilla Glass 3 ya. Jadi cukup kuat untuk sebuah tablet. Lalu untuk suaranya sendiri itu udah quad speaker dan juga udah memiliki Dolby Atmos.
Oh ya, buat kalian yang suka dengan lubang kebahagiaan atau 3,5 mm headphone jack, itu juga tersedia di Redmi Pad Pro ini. Tentunya HyperOS udah tersedia di Redmi Pad Pro ini, dan juga ada special edition Harry Potter yang harganya jelas lebih mahal daripada yang biasanya. Dan untuk Redmi Pad Pro ini juga dijual versi WiFi aja dan juga yang versi 5G. Tentunya versi WiFi jauh lebih murah daripada versi 5G-nya ya guys. Ya mungkin itu aja sih informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrol tentang apa aja yang ada di video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Redmi Pad Pro bagus sih, cuman 12 inch. Saya jadi penasaran, kira-kira kapan sih Xiaomi ini akan memunculkan yang katanya 8 inch tablet itu lagi? Wah, penasaran sih kapan.